bisa berpartisipasi dengan aktif, nanti bisa bertanya melalui chat atau question and answer. Selamat datang pada Pak Kristianto, saya Di, dan Pak Mirsa sebagai moderator. Silakan Pak Mirsa bisa mulai acara ini. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Wahidin. Saya juga hari ini bertindak sebagai moderator, menggantikan Doni de Keizer yang biasanya rutin harusnya. Hari ini udah sesi ketiga ya Pak Wahidin. Jadi sesi ketiga yang akan dibawakan oleh Pak Kris lagi hari ini. Sekarang sudah berapa orang nih pesertanya? 32 ya, ini kayaknya dari mana-mana seluruh Indonesia. Tema hari ini tentang smart cities ya, yang sangat menarik tentunya untuk ke depannya. Apalagi ini setelah pandemi ini, mulainya pandemi dan nanti pandemi ini nggak akan dalam waktu singkat berakhir, akan cukup lama ke depan, sehingga akan ada kesetimbangan baru. Nah, kesetimbangan baru itu akan menyebabkan kita lebih perlu lagi smart city. Jadi ada istilah sebenarnya nggak tahu para pemirsa di sini udah pernah dengar belum? Halo ya? Akan ada yang namanya low touch economy, istilahnya gitu dari ke depan. Low touch economy, jadi karena itu tadi orang tidak boleh bersentuhan. Ini ada yang halo-halo siapa ya? Di era low touch economy nanti ini, smart city akan jadi kunci juga. Jadi kalau dulu mungkin agak sifatnya nice to have gitu ya, tapi nanti ke depan ya mau nggak mau harus gitu. Jadi kita dengerin aja nanti paparan dari Bapak Insinyur Kristianto Cahyadi, CTO dari Next ya itu. Saya bacakan sedikit CV-nya. S1 Teknik Elektro 90, kemudian pendidikan formalnya Manajemen Bisnis Jakarta, Network Computing Jakarta, Network Mainframe Arsitektur Singapura, Rich Internet Business Application Development Singapura. Pekerjaan saat ini Managing Director Next System IT Solution, Managing Director Next System Robotics Learning Center, kemudian Trainer Nasional Microcontroller Otomasi dan Robotik, Trainer Nasional Internet of Things, Machine Learning dan Artificial Intelligence, Trainer Nasional Client Server Enterprise Business Application Development. Oh, banyak sekali nih kalau kita bacakan semuanya, tapi ini semua info menyatakan bahwa ya sangat pantas gitu untuk memberikan materi ini hari ini, dan Bapak Ibu pasti akan dapat banyak pengalaman penelitian dan risetnya nih, Clipper, terus client server business application, cross platform Windows Linux, robot edukasi NS1, pengalaman memberikan kuliah umum nih banyak sekali nih kalau mau dibacain sampai. Ya, ini mungkin materinya habis nih kalau dibacain. Tapi saya bacakan ini ada 3 halaman ya. 3 halaman yang pengalaman ini, yang sebenarnya ini terutama banyak sekali Raspberry ya. Raspberry itu lumayan kayaknya salah satu, kalau saya lihat ini secara umum, salah satu spesialisasinya. Makanya Raspberry, kemudian microcontroller gitu saya baca. Selanjutnya prestasi tim robot binaannya nih, juara pertama dan kedua Indonesia ICT Award 2009, medali perunggu Indonesia Robotik Olimpiade 2009, juara pertama, kedua, ketiga T-Rex Robot Competition, dan seterusnya banyak nih. Kira-kira setengah halaman Bapak Ibu. Ada 2 buku, nah ini penting. Membuat robot Green Bird, penerbitnya
penebar swadaya Oktober 2013, juga kontributor di Robot is My Friend, penerbitnya Alex Media Komputindo 2015. Jadi itu brief CV, briefnya nggak terlalu brief memang kan, itu aja nggak saya bacain semua, Pak Kristianto. Ya, itu menunjukkan Pak Kris itu memang orang yang qualified dalam bidang ini. Betul, tadi udah saya emphasize, jadi memang pantas untuk berbahagialah yang hari ini sempat mendengar wejangan-wejangan yang akan diberikan. Ya, ini menuntun kita ke depan ya. Waktu dan tempat ini saya persilahkan Pak Kris, silahkan. Oke, terima kasih Pak Muhyiddin, Pak Mirza yang akan mengawal sesi ini. Kita akan melihat di sesi ini bagian berikutnya dari satu area yang luas terkait dengan Internet of Things, dan hari ini kita akan melihat yang namanya Smart City. Dan kalau kita mendengar kata Smart City, tentu di dalam bayangan kita, wah menarik. Karena apa? Karena di sana ada kata smart, ya, ada kata smart. Nah, sebetulnya Smart City ini digulirkan seiring sejalan dengan pertama kali isu Internet of Things ini lahir, ya. Dan seperti bola salju, dia menggelinding dengan cepat, masuk ke berbagai sisi, Smart City, Smart Home, dan sebagainya. Dan Smart City ini menempati porsi yang cukup besar. Karena apa? Karena perannya memang sangat luas, ya, sangat luas. Jadi bagaimana membuat sebuah kota dan tatanannya dan masyarakatnya itu betul-betul merasakan peran yang luar biasa dari yang namanya teknologi. Nah, kita akan melihat bagian per bagian, karena bagian ini tuh sangat-sangat luas, jadi saya mungkin tidak akan bisa mengangkat semua isu karena keterbatasan waktu. Namun, saya akan mencoba untuk menyampaikan hal-hal yang penting, hal-hal yang esensial, hal-hal yang perlu kita cermati sama-sama, agar ke depan kita bisa berperan aktif dalam mengembangkan yang namanya Smart City ini. Karena apa? Karena kita sebagai masyarakat juga perlu terlibat. Jadi nggak cuma sekedar pemerintah atau mitra swasta yang digandeng pemerintah, tapi masyarakat juga perlu terlibat. Ya, nanti kita akan melihat di beberapa slide berikutnya. Nah, saya akan mengawali dengan satu quote sederhana. Ya, ini kebiasaan saya mengawali dan mengakhiri dengan quote. Nah, kita perlu yakin, kita perlu percaya bahwa masa depan itu ada, ya, dan harapan kita tuh nggak pernah hilang. Jadi dalam hari-hari ke depan kita yakin dan percaya bahwa setiap langkah dan upaya yang kita lakukan hari ini itu akan memberikan satu buah atau dampak yang luar biasa bagi perkembangan kita dan juga sekitar kita. Oke, nah kalau kita melihat apa sih sebetulnya Smart City, ya? Nah, kalau kita melihat yang namanya pola pergerakan masyarakat hari-hari ini, itu cenderung bergeraknya itu cepat, ya. Jadi terjadi urbanisasi dari satu daerah ke daerah, dan kecenderungannya nanti akan terpusat di kota-kota, ya, di kota-kota. Jadi beberapa lembaga survei melihat bahwa ke depan itu populasi di tingkat perkotaan itu akan semakin besar, karena mungkin masyarakat yang tadinya di luar perkotaan melihat bahwa wah, kayaknya kota itu, kalau hidup di kota itu luar biasa. Banyak sekali hal-hal yang mereka tidak pernah lihat, tidak pernah mereka rasakan, tidak pernah mereka alami. Lalu nuansa atau atmosfer teknologinya sangat kental, sehingga mereka berharap bahwa mereka bisa
improve, ya bisa naik kelas menjadi masyarakat yang dari sisi wawasan, dari sisi keterbukaan itu menjadi luar biasa ke depannya. Dan tentu ya semua cita-cita orang punya cita-cita bahwa ke depan pasti ingin memiliki sebuah kehidupan yang lebih baik, dan banyak orang berpandangan bahwa yang namanya kota itu menawarkan sesuatu yang lebih baik. Nah, perkembangan ini dipadukan dengan perkembangan teknologi, sehingga para pemangku kepentingan itu melihat bahwa yang namanya kota itu tidak bisa lagi dibiarkan berkembang sebagaimana kota-kota pada umumnya, ya, yang kota-kota konvensional begitu ya, kelihatannya sudah mulai bergeser, ya, mulai bergeser. Jadi apalagi yang namanya arus perkembangan teknologi ini amat sangat deras, sehingga ya tidak bisa ditawar lagi bahwa semua aspek kehidupan itu harus mengadopsi dan mengadaptasi yang namanya teknologi. Nah, lalu apa sih yang menjadi perhatian dari perkembangan atau pengembangan daripada smart city ini? Paling tidak, saya coba rangkum itu menjadi 6, ya, menjadi 6. Nanti masing-masing kita akan lihat, kita akan coba bicarakan, kita coba bahas, dan juga nanti di sesi tanya jawab kita akan coba diskusikan. Sebetulnya poin apa sih yang menjadi kebutuhan dari setiap daerah di Indonesia, dan saya bersyukur bahwa di forum ini banyak teman-teman dari tidak hanya dari Bandung atau Jakarta, tapi dari banyak kota juga hadir, dan mungkin masing-masing punya satu kerinduan, ya, punya satu mimpi untuk kotanya, pengembangan ke depan itu seperti apa, ya. Nah, layanan menjadi satu hal yang amat sangat penting. Ketika ada peran teknologi di sana, maka layanan yang biasa 7 hari sekarang bisa ditangani dalam 7 menit. Harapannya seperti itu. Nah, lalu kemudian ketika masyarakat dalam perkotaan itu bergerak, maka banyak sekali kemudahan-kemudahan yang didapat. Ya, contoh yang paling gampang lah ya, kalau kita misalnya mau ke satu daerah keramaian, bawa kendaraan sendiri, biasanya yang paling repot itu cari parkir. Ya, ini case yang sehari-hari dan paling mudah untuk kita cermati. Nah, bagaimana sebuah smart city itu menawarkan satu solusi sehingga semua masyarakat bisa happy karena ketika mau ke satu tempat tujuan, urusan parkir nggak ribet lagi, ya. Jadi dia sudah tahu di mana dia harus parkir, di titik mana, dan seterusnya dan sebagainya. Lalu juga keamanan, ya, keamanan ini menjadi hal penting karena kalau tidak merasa aman, ya bagaimana bisa nyaman, ya. Nah, tentu di sana juga ada keterlibatan ekonomi. Jadi tentunya kota semakin smart, maka diharapkan bahwa terjadi pertumbuhan secara ekonomi. Semua bisa memanfaatkan teknologi yang namanya delivery data, komunikasi, itu semuanya bisa berjalan dan berlangsung dengan lancar dan baik. Dan tentunya perkembangan ini itu akan mendorong reputasi dari kota tersebut. Ya, kemarin-kemarin Bandung sempat ada klaim tentang smart city yang akan dibidik oleh pemerintah kota. Ya, nah kita nanti lihatlah perkembangannya seperti apa. Jakarta juga kalau saya nggak salah lihat itu dalam satu banner pernah juga menuliskan ya Jakarta Smart City. Nah, banyak kota itu berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan label atau mengusung label Smart City. Ya, dengan segala plus minus yang ada hari ini, tentu para stakeholder berusaha supaya yang namanya mimpi menjadi sebuah kota yang smart itu satu waktu nanti itu bisa terwujud. Nah, kalau kita lihat sebetulnya apa sih smart city? Ya, apa itu? Jadi tadi secara ringkas saya coba sharingkan. Mungkin penjelasannya tidak terlalu komprehensif karena kalau kita melihat definisi smart city ini tidak ada sebetulnya definisi yang betul-betul definitif, ya, karena
masing-masing kota itu punya kasus, ya, punya kebutuhan, sehingga kalau itu semua didefinisikan, bisa jadi ada ratusan atau bahkan ribuan definisi, karena setiap kota sekali lagi punya kebutuhan, mereka punya mimpi, ya. Tapi ada beberapa yang bisa kita lihat kesamaannya, ya, kesamaannya. Jadi yang pertama adalah tentang sumber daya, ya, sumber daya ini hampir di semua kota ada kebutuhan ke arah sana, bagaimana bisa memaksimalkan sumber daya yang ada. Lalu apalagi energi, ya, bagaimana bisa saving cost. Lalu kemudian juga masalah kontribusi terhadap emisi karbon, ya. Jadi kalau hari ini kita bicara soal global warming dan sebagainya, tentu kota-kota cerdas, smart city itu harus bisa memberikan kontribusi yang positif, ya. Jadi jangan sampai wah sangat canggih, penggunaan teknologi maksimal, tapi emisi karbon naik luar biasa, ya, sehingga menambah ini bumi semakin panas. Nah, tentu tidak ke sana, ya. Jadi urusan pengelolaan energi, lalu juga kontribusi terhadap panas bumi itu juga menjadi perhatian dari sebuah pengembangan smart city. Nah, kemudian yang berikutnya, smart city itu pastinya itu sangat memanfaatkan data dan informasi, ya, sangat memanfaatkan data dan informasi. Jadi, nah, kalau kita bicara informasi, pasti ada keterlibatan teknologi informasi di sana, ya. Nah, salah satu kontributor data dan informasi ini adalah sensor, ya, sensor. Jadi kalau kemarin sempat disinggung mengenai sensor-sensor sederhana seperti sensor suhu, sensor kelembaban. Nah, di dalam konteks smart city yang notabene berbasis platformnya itu adalah Internet of Things, maka data-data ini perlu dimanfaatkan dengan baik, ya, sehingga bisa memetakan, bisa menggambarkan kondisi kota saat itu. Nah, tentu berdasarkan informasi dan data yang ada, penanggung jawab daripada smart city itu bisa mengambil keputusan-keputusan strategis harus apa dan bagaimana kota ini ke depannya, ya. Oke. Lalu apa sebetulnya yang dilakukan, ya, ketika kita berada di dalam satu kota yang smart, ya. Nah, pastinya itu banyak sekali yang akan dimudahkan, ya, dan kita tidak stres di jalan. Contoh misalnya tidak mengalami yang namanya traffic jam, ya. Hari ini kalau dengar teman-teman di Jakarta kan pulang jam 5 sore sama pulang jam 7 sore, ya kurang lebih nyampe rumahnya sama katanya, ya, sampai rumahnya sama. Jadi saya keingetan kemarin ini sempat ada satu kawan yang datang ke Bandung ikut pelatihan, lalu teman ini agak sedikit nekat sih, karena beliau datang dari Jakarta dan training itu kalau nggak salah itu 5 hari. Jadi selama 5 hari itu beliau bolak-balik Jakarta Bandung. Waktu saya tanya kelas mulai dari jam 9, berangkat dari Jakarta jam berapa? Ya kurang lebih jam 5, jam 5:30 lah. Lalu jam 5 sore itu berangkat balik lagi ke Jakarta. Lalu saya tanya balik, loh, apa nggak kemalaman tidur sebentar harus berangkat lagi? Ah, sama saja katanya, sama saja. Karena dia di tempat kerja, pulang ke rumah pun ya kurang lebih jam 9:30 baru nyampe rumah katanya. Karena ada pendatan ya di jalan begitu. Nah, tentu hal ini akan menjadi sebuah pemborosan dari sisi resources dan juga dari sisi waktu, ya. Nah, solusi yang ditawarkan smart city tentunya kita berharap bahwa yang namanya traffic jam, ya, pengaturan lalu lintas itu betul-betul dikelola secara smart, sehingga warga yang berlalu lintas itu akan merasakan nyaman, ya. Jadi kemarin ketika saya terlibat dalam pengembangan satu proyek modeling bersama beberapa mahasiswa di ITB ketika itu, kita membangun satu sistem traffic light yang ya boleh dibilang arahnya tuh ke smart sebetulnya. Jadi intinya adalah begini, kalau kita berkendara
dari A ke B, ya, ke satu titik A ke titik B, lalu antara titik A dan titik B ini ada 3 perempatan, maka diharapkan tuh begini, ketika kita melewati perlintasan perempatan pertama dan kita mendapat hijau, ya, lampu hijau, maka perempatan kedua dan ketiga itu kita berharap dapat hijau juga. Jadi dari A ke B kita bisa tiba dengan cukup cepat. Nah, harapan ini tentunya menjadi satu harapan daripada pengembangan smart city, ya, sehingga ketika orang berlalu lintas, kalau di jam ini ketemu hijau, ya nanti di perempatan depan dapatnya hijau lagi gitu ya, sehingga kalaupun ada berhenti itu cuma sebentar sekali lah, jadi lancar begitu ya. Nah, lalu tadi disebutkan juga mengenai parking spot, ya, parking spot. Nah, kemarin juga saya sempat terlibat dalam satu proyek di satu kampus lah. Di sana ada gedung-gedung parkir, dan proyek ini tuh diharapkan bahwa ada mahasiswa, konteksnya tuh untuk kebutuhan mengakomodasi mahasiswa karena pengembangannya tuh ke arah smart campus. Nah, ketika mahasiswa ini berkendara masuk area kampus, maka dia bisa tahu jadwal kuliah hari ini itu adalah di gedung A, maka lokasi parkir yang terdekat dengan gedung A itu area mana. Lalu di area parkir tersebut itu masih tersedia available, itu berapa slot ruang parkir untuk sepeda, untuk motor, dan juga kendaraan roda 4. Jadi ketika masuk area kampus, dia udah nggak usah pusing-pusing lagi, wah ini udah mepet di jam kuliah. Ya, dia udah nggak pusing-pusing lagi harus stres dengan wah ini parkir di mana dan sebagainya. Semua sudah dikondisikan, semua sudah diarahkan, ya. Nah, ini bicara soal smart, ya. Smart. Lalu kemudian apalagi? Maintenance, ya. Maintenance. Semua maintenance terkait dengan jalan dan sebagainya itu bisa diselesaikan dengan cepat karena ini smart city memang harus seperti itu, ya. Nanti ada beberapa detail saya akan sampaikan di beberapa slide ke depan. Nah, kemudian ini di slide ini kita melihat bahwa memang tahun 2050 ada beberapa survei yang menyebutkan bahwa 60% itu akan masuk ke perkotaan. Jadi kota ini betul-betul harus siap, ya, karena yang namanya arus urbanisasi itu nggak bisa ditahan, ya, nggak bisa ditahan karena pergerakan daripada warga negara kan bebas, ya, bebas gitu. Nah, kemudian efeknya apa? Ya, dampak dan sebagainya. Ya, tentu kita bisa mendapatkan yang namanya manajemen lalu lintas yang lebih baik, ya, kemudian pengaturan sampah yang juga terkelola dengan baik, ya. Kalau di area yang bersalju itu penumpukan salju di jalan-jalan juga bisa segera dibersihkan dan sebagainya, ya. Jadi ada banyak sekali manfaat yang bisa didapat dari pengembangan daripada smart city ini. Nah, lalu kapan sebetulnya implementasi atau pergerakan daripada implementasi smart city ini? Ya hari-hari ini, ya, hari-hari ini. Beberapa kota saya melihat sudah mulai menerapkan, ya, walaupun parsial, hanya sebagian, belum ada satu grand design yang betul-betul menyentuh semua sisi. Karena sekali lagi smart city ini bukan sekedar konsep yang kecil, ya, ini besar sekali, ya, besar sekali. Nah, jadi pastinya setiap warga itu akan betul-betul bisa menikmati, ya, jadi menikmati sebagai warga kota, di mana ketika dia bergerak, dia nyaman, kemudian membutuhkan informasi apapun, itu sudah ada di sekitar, ya, sudah ada di sekitar. Nah, ya saya senang dengan waktu itu slogannya Gubernur Jawa Barat hari ini, ya. Kalau kemarin kan beliau wali kota Bandung, jadi beliau punya satu misi membahagiakan warganya, ya. Jadi beliau mengklaim bahwa ketika beliau naik ke gubernur, katanya sudah 70% lebih warga Bandung itu bahagia, begitu, ya. Jadi
Ya sebetulnya definisi bahagia di sini ya relatif lah ya. Ada yang orang kalau bahagia katanya kalau duitnya banyak, tapi ada juga yang duitnya nggak banyak tapi bahagia juga. Oke, nah kemudian kita lihat di mana ya, di mana ini diterapkan atau di mana saja sebetulnya smart city ini sudah diterapkan. Sebetulnya banyak ya, banyak. Di China ada banyak kota yang sudah menerapkan ini, sudah menerapkan infrastruktur dan juga mengembangkannya. Di Amerika, kalau menurut data yang saya punya juga ada beberapa. Lalu di Eropa juga ada beberapa. Nah, di Indonesia yang saya belum tahu. Ya, mungkin nanti Pak Wahidin bisa bantu data-datanya atau Pak Mirza begitu barangkali punya data-data terkait dengan kota di Indonesia yang sudah menerapkan ini. Nah, nanti mungkin di-sharingkan di sesi tanya jawab ya. Oke, lalu kemudian siapa yang terlibat dalam pengembangan atau membuat city ini smart gitu. Nah di sini ada peran pemerintah, ya, ada peran swasta. Lalu ya sebetulnya masyarakat juga bisa berkontribusi, ya, bisa berkontribusi karena ada part-part, ada bagian-bagian yang memang bisa ditangani oleh masyarakat gitu. Oke. Nah, di sini ada sebuah gambar ya, gambar. Ini inilah, saya comot dari satu website. Tapi paling tidak tuh ada beberapa bagian dari gambar ini yang saya mau fokuskan ya. Ada yang namanya smart home ya, smart home. Nanti detail dari smart home akan dibawakan oleh satu teman di hari Senin ya. Nah, nanti ada sesi khusus lah smart home. Nah, kemudian ada yang namanya smart health, ya, kesehatan. Nah, bagaimana sebuah sistem di dalam sistem smart city itu pemerintah kota itu bisa betul-betul memantau kesehatan warga, ya, tanpa harus mengejar-ngejar warga, ya. Jadi dengan apa ya? Sekali lagi dengan teknologi. Jadi semua terdata, semua informasi mengenai kesehatan warganya bisa dikirim melalui internet dan semua disimpan dan diproses lebih lanjut di dalam data center yang ada di pusat data pemerintah kota. Dan ketika ada kejadian-kejadian, maka pemerintah sudah siap, ya, sudah siap. Karena penekanan semuanya itu adalah early warning system, ya, early warning system. Jadi kalau ada sesuatu terjadi pada warganya, maka sistem itu sudah ada, sistem alert, sistem notifikasi itu sudah ada, sudah terakomodir. Lalu juga traffic management tadi sudah disampaikan, ya. Lalu kemudian polusi. Nah ini polusi ini kan perlu dikontrol, ya, perlu dikontrol. Nah kalau misalnya pengontrolannya secara manual, pakai meter begitu ya, petugas turun ke jalan, ya repot. Ya, tapi ketika smart city sudah terbentuk, ada banyak sensor yang bisa mengirimkan informasi di berbagai titik yang banyak penghuninya, maka pemerintah itu sangat terbantu, ya, sangat terbantu sehingga penanganan polusi ini bisa dilakukan dengan baik dan tepat sasaran, ya. Kalau di Jakarta kan langit ini katanya selama masa pandemi langit ini menjadi bagus ya. Kalau kemarin-kemarin kan warnanya abu-abu katanya. Nah, tapi setelah agak dilonggarkan, warnanya jadi abu-abu lagi. Katanya. Oke, lalu kemudian yang berikutnya, oke, nanti ada beberapa slide juga yang menjelaskan dari masing-masing bagian ini. Nah, kemudian yang ini, bagian lain, yaitu yang namanya Smart City Innovation. Ya, inovasi apa sih sebetulnya yang bisa dilakukan terkait dengan smart city ini. Nah, officer wearables, ya. Jadi ini contoh sih, contoh untuk kasus di teman-teman di kepolisian. Jadi polisi ini sudah dilengkapi dengan sejumlah perangkat berbasis teknologi sehingga ya kalau nilang itu jelas lah, ya, data-datanya itu sudah jelas dan lengkap. Gitu. Nah, jadi karena ada informasi, karena ada data yang disuplai cukup berkualitas, data dan informasi itu, maka keputusan yang diambil itu juga akan jauh lebih baik, sehingga warga juga merasa, oh iya, ini
keputusan yang diambilnya cukup adil lah. Jadi artinya kita bisa terima. Contoh lain misalnya untuk yang melanggar kecepatan, ya. Nah, itu sudah gampang banget, ya. Dengan pengelolaan di dalam sistem smart city ini sudah enak banget, karena begitu ada kendaraan lewat over kecepatan, maka kamera itu sudah bisa langsung menghitung, ya, langsung dikirimi surat tilang aja ke rumah, ya. Nah, itu jadi nyaman, ya, nyaman buat polisi juga nyaman, jadi nggak usah adu argumentasi di jalan begitu. Lalu kemudian antar kendaraan juga bisa berkomunikasi, ya, antar kendaraan juga bisa berkomunikasi. Nah, saya sharingkan juga lah, itu kemarin ini sempat juga, ya ini sih sebetulnya proyek bareng mahasiswa lah, ya. Jadi kalau misalnya ada perempatan atau ada pertigaan, ketika di pertigaan sebelah kanan itu ada kendaraan yang mau lewat, sementara kita sedang menuju ke pertigaan itu, maka kalau misalnya ada komunikasi antar kendaraan, maka kendaraan ini tuh bisa ngobrol dulu, ya, ngobrol dulu tuh dalam artian begini, saya jarak ke pertigaan itu berapa ratus meter, Anda jarak ke pertigaan itu berapa ratus meter, ya. Saya berkendara dengan kecepatan sekian, sebelah sana berkendara dengan kecepatan sekian. Nah, kalau seandainya kendaraan yang di ujung sana mau lurus, saya mau belok kanan, nah bagaimana? Ya, bagaimana gitu? Kan kalau betul-betul smart sebetulnya, ya itu tadi, mereka udah bisa komunikasi, ya. Jadi ketika, wah ini bakal crash nih, maka keduanya itu akan slowing down, ya. Akan slowing down, kemudian juga ada notifikasi ke drivernya, sehingga mereka bisa tahu bahwa, oh ya, di ujung sana ada kendaraan melaju dengan kecepatan sekian, maka perlu dilakukan pengereman, ya. Nah, protokol terkait dengan komunikasi antar kendaraan ini sudah ada dan terus dikembangkan, ya. Jadi bisa digunakan untuk komunikasi terkait kendaraan dengan kendaraan, lalu antara kendaraan dengan infrastruktur transportasi seperti stasiun dan sebagainya, lalu juga dengan pejalan kaki, ya. Jadi semua yang sedang bergerak di jalan, ya, yang menggunakan jasa transportasi itu bisa berkomunikasi, ya, bisa berkomunikasi. Nah, ini adalah salah satu contohnya, ya, salah satu contohnya. Jadi antara kendaraan satu dengan yang sebelah, kemudian dengan gedung yang ada di sekitar dan sebagainya lah, ya. Jadi ada komunikasi-komunikasi yang mereka lakukan. Lalu yang berikutnya itu open data, ya, open data. Kemarin saya sempat cari, ternyata di Indonesia sejak tahun 2008 itu sudah ada yang namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, ya. Dan hari ini saya melihat ada satu portal yang namanya portal satu data yang bisa kita akses karena mereka menyediakan sejumlah data yang selama ini itu tertutup, ya. Jadi kalau dulu sebelum ada keterbukaan ini susah sekali kita mendapatkan data terkait dengan government, ya. Apa yang sudah dicapai, kemudian kebijakannya apa dan sebagainya. Nah, tapi hari ini itu beberapa data sudah terbuka, ya, dan ini sangat memang kalau kita mau membentuk smart city, open data, ya, masyarakat harus tahu apa sih sebetulnya yang sedang dilakukan pemerintah. Bahkan yang lebih dari itu, kita bisa mengakses data-data itu, ya. Nah, terkait dengan pandemi, saya melihat data yang dicatat di data center gugus tugas itu cukup terbuka, ya. Jadi artinya mereka sediakan juga API untuk mengakses data-data tersebut. Cuma kemarin saya sempat mau cari, ternyata data yang saya cari belum ada, gitu ya. Jadi maksudnya saya ingin mengambil data itu untuk saya olah dengan satu pattern AI yang ya saya iseng-iseng lah buat begitu. Cuma data itu saya cari belum nemu, ya. Mau entry manual satu-satu, wah repot. Jadi ya udah sementara ditinggalkan dulu, ya. Nah, mungkin keterbukaan terkait dengan kebutuhan data yang dibutuhkan dan sebagainya, ya memang perlu lebih terbuka lagi, ya, supaya ketika kita ada kebutuhan-kebutuhan seperti itu,
kita bisa mendapatkannya. Nah, ini adalah salah satu contohnya ya, salah satu contoh blok lah ya, blok diagram dari open data ini. Jadi ya memang kita perlu sebetulnya mendapatkan itu. Jadi kalau tidak ya kita sulit juga. Ya, bagaimana alat yang kita buat bisa mendapatkan informasi delay penerbangan misalnya. Kalau datanya sendiri tidak pernah di open. Ya, jadi dalam sesi Rabu kemarin saya sempat sharingkan bahwa kalau kita punya waker di rumah, bisa menunda alarm, ya dia bisa menunda bunyi alarmnya ketika penerbangan yang kita akan ikuti itu mengalami delay begitu. Nah, dapat dari mana? Ya ini open data. Ya, tanpa open data sulit kita mengembangkan hal-hal yang sifatnya itu smart. Gitu. Lalu kemudian yang berikutnya, nah ini urusan sampah, ya urusan sampah. Ini memang paling repot ini, menjadi persoalan besar untuk banyak kota ini. Ya, nah jadi smart trash collection. Jadi bagaimana ya urusan sampah ini bisa dikelola lalu diangkut ya sehingga kota ini ya selalu bersih ya selalu bersih. Dan ya sistem smart trash ini banyak yang terlibat ya mulai dari tempat pembuangan sampah sementara yang smart yang bisa memberikan informasi ke pusat data bahwa kapasitasnya sudah penuh ya, dan juga yang namanya kendaraan pengangkut itu juga harus smart dalam artian dia bisa melakukan pengangkutan itu berdasarkan titik-titik yang memang sudah dikondisikan sedemikian dengan sejumlah algoritma. Tujuannya adalah supaya efisien dan efektif. Jadi ada beberapa algoritma yang bisa dipakai. Ya ini saya nggak akan bahas ini, cuma hanya mention saja supaya nanti barangkali teman-teman mau eksplorasi lebih lanjut mengembangkan smart trash collection di kota masing-masing. Ya, Dijkstra ini yang biasa dipakai di Google Map ya. Jadi sistem bisa mengaturkan bagaimana atau di titik-titik atau kalau saya mau menuju ke sana, ya titik-titik mana saja yang harus dilalui dengan tujuan supaya jaraknya itu yang paling pendek, ya. Nah, dalam konteks pengambilan sampah itu tentu harus ada penerapan algoritma seperti ini sehingga kendaraan angkut itu tidak setiap hari itu rutenya sama itu terus, ya. Padahal di tempat pembuangan sampah sementara itu kapasitasnya itu kan setiap hari nggak selalu sama, ya. Nah, jadi perlu kelengkapan seperti ini sehingga target tujuan daripada smart city ini bisa terwujud, ya. Jadi ada Dijkstra dan juga ada TSP ini traveling salesman problem. Ini samalah tujuannya adalah bagaimana supaya rute yang ditempuh itu betul-betul efisien, ya. Lalu yang berikutnya itu adalah smart street lighting. Ini berkaitan dengan penghematan energi. Lalu kota tetap bercahaya, ya, karena kalau semuanya digelapkan juga nanti kejahatan meningkat. Jadi kota tetap penuh dengan warna-warni cahaya. Nah, tapi energinya itu terkontrol, ya. Hari ini kita melihat bahwa banyak sekali lampu-lampu yang sudah diganti dari kemarin pakai halogen begitu ya, sudah diganti dengan LED. Ini sebuah langkah yang baik ya. Nah, hanya saja di banyak tempat ya, khususnya di Kota Bandung lah, yang mungkin nggak semua tapi ya titik-titik yang saya suka ngamati itu terangnya lampu selama lampu itu menyala itu konstan ya, konstan. Jadi mulai dari katakanlah jam 6 sore nyala sampai jam 6 pagi besoknya padam, itu nyalanya tuh konstan. Nah, padahal itu ada waktu-waktu tertentu yang nyalanya itu bisa diredupkan. Nah, ketika nyalanya diredupkan, karena tidak banyak orang yang bergerak ya pada waktu-waktu tertentu, nah itu kan penghematan energi yang luar biasa, ya, penghematan energi yang luar biasa. Nah, ini adalah satu gambaran tentang smart street lighting. Ya, jadi energi saving-nya lumayan signifikan, ya, sangat signifikan.
Dan ini perlu dikelola sekali lagi, ya, perlu dikelola dan tentu perlu dikomunikasikan juga sehingga yang namanya pusat data itu bisa melakukan pengontrolan dan juga bisa mendapatkan informasi, ya. Jadi lampu di titik ini pada jam sekian itu diredupkan sekian persen. Alasannya apa gitu? Ya, alasannya apa? Nah, kalau bicara alasan memang ini nanti nyambung-nyambungnya ke AI ini, ya. Jadi bagaimana data-data kebiasaan itu diolah sedemikian sehingga bisa menghasilkan satu keputusan yang baik secara sistem. Lalu komunikasinya melalui apa? Nah, ini pun bicara soal energi, ya. Jadi hari ini sudah ada di ranah Internet of Things satu teknik komunikasi masih berbasis radio. Itu yang namanya LoRa, ya, long range. Jadi ini memang dibuat untuk supaya bisa menjangkau jarak yang jauh dalam hal komunikasi, tapi dengan daya yang relatif rendah, ya. Dan kita nanti akan melihatlah banyak sekali yang namanya implementasi daya LoRa ini terkait dengan implementasi baik smart home, smart city, dan smart yang lain lah. Oke, nah efeknya apa sih secara ekonomi, ya? Oh, besar sekali. Ini contoh, ya, contoh 2 dari sekian banyak kota yang saya kutip. Itu Shenzhen, ya, di China, ini menurut data terakhir mereka bisa save itu sampai 52% dari biaya energi, ya. Lalu yang menarik adalah dia bisa mengidentifikasi pencurian kabel. Jadi pencuri kabel itu bisa diidentifikasi, ya. Jadi maling-maling kabel itu bisa banyak yang ditangkap tuh, ya. Lalu juga mengurangi jumlah orang bagian maintenance, ya. Jadi kalau selama ini cukup banyak orang yang terlibat di dalam hal maintenance, nah dengan penerapan ini proses maintenance, ya, keterlibatan orangnya tuh dikurangi lah, ya, dikurangi. Oke, saya rasa itu yang saya sampaikan dalam sharing bagian pemaparan. Kiranya teman-teman bisa mendapatkan insight, mendapatkan ide begitu, dan bisa berkontribusi. Kita sama-sama berkontribusi untuk mengembangkan kota kita. Oke, itu aja. Terima kasih. Waktu selanjutnya saya serahkan ke Pak Wahidin dan Pak Mirza. Monggo, Pak. Silakan, Pak Mirza, Pak Wahidin. Oke, Pak Mirza ada di tempat. Halo, oh tadi belum di on. Ya, silakan Pak Bisa Mirza. dengar? Oke. Ya, terima kasih banyak Pak Kris. Saya ulang lagi jadi atas paparan yang sangat menarik tadi. Jadi saya baru mau ngingetin tadi waktunya, ternyata udah ada telepati tadi, ada smart telepati tadi udah nyampe ke sana. Sekarang akan kita mulai sesi tanya jawab. Admin mohon di-mute ya yang tidak bicara. Ada suara masuk nih, siapa? Salsa ya kayaknya. Ada noise. Operator tolong dimatikan Indah, dulu tolong. suara dari peserta. Admin. Halo admin, tolong dimatikan suara peserta ya kecuali saya. Oke, tes. Jelas ya? Ini kok masih. Jadi sekarang adalah sesi tanya jawab ya. Sampai dengan pukul sebenarnya ada sekitar setengah jam. Nah tadi saya sama Pak Wahidin itu kan porsinya 10 menit kita berdua ya. Nah kita cuma pakai tadi 6 menit kayaknya. Jadi 4 menit sekarang saya kasih supaya nggak terlalu. Jadi siapin pertanyaannya. Saya nggak tahu, biasanya yang kemarin-kemarin Pak Wahidin, itu mereka pakai teks atau saya bacain atau mereka langsung sebutkan ya? Pak Wahidin yang hadir di sebelum-sebelumnya nih. Ya, bisa kirim, bisa menggunakan chat, ya, kemudian kita bacakan untuk Pak Kris supaya bisa dijawab. Oke, nanti ya, jadi silakan. Sekarang kalau gitu berlomba-lomba ditulis di chatnya. Sementara itu. Mungkin pertanyaan sambil menunggu yang lain, saya bertanya dulu boleh Pak Moderator? Silakan.
Pak Kris, apa kabar nih? Ini saya ada pertanyaan. Silakan Pak. Tadi kan open data itu smart city itu salah satu fasilitasnya kan open data ya. Nah, ini open data di dalam cyberspace begini apakah tidak bahaya terhadap cybercrime ya? Kan banyak sekali yang bisa memanfaatkan data yang open begitu untuk menipu gitu. Bagaimana Pak? Satu dulu Pak, terima kasih. Oke. Jadi terkait dengan cyber security, memang yang namanya cyber security ini sudah terpaket Pak. Sudah terpaket dalam isu Internet of Things yang notabene itu menjadi platform dalam pengembangan smart city. Jadi ketika kita mengembangkan smart city dan pernak-perniknya, termasuk dalam hal ini fitur terkait dengan open data, ini perlu ada firewall, ya, perlu ada firewall, perlu ada benteng-benteng yang kita bangun terkait dengan security. Karena bagaimanapun hari-hari ini orang sangat-sangat, terutama para hacker, itu sangat-sangat senang dengan tantangan yang ada pada konteks Internet of Things, Pak. Kenapa? Karena buat mereka ini mainan baru, ya, mainan baru. Makanya tidak heran ketika beberapa waktu terakhir kan beberapa data itu mereka coba jebol, ya, ada data e-commerce terakhir, ada ribut-ributkan data pasien ini ya, data Betul. yang terkena COVID, ya, itu juga mereka hack begitu. Nah, tentu ketika data itu di-open, maka perlu kesiapan. Perlu kesiapan. Salah satu infrastruktur yang paling perlu disiapkan itu adalah keamanan. Ya. Jadi open data di sini adalah dari sisi kebijakan, data itu bisa diakses. Tapi dari sisi security tetap harus secure. Ya. Itu aja Pak, mungkin sedikit tambahan Pak. Ya. Iya, terima kasih banyak Pak. Sudah ada yang menanya? Pak Kris, yang belum ada nih yang ngetik kelihatannya masih pada mikir-mikir, atau saya tambahin deh dikit gitu. Jadi cyber security ini terdengar bagus ya, nggak terlalu suara saya. Halo? Ya Pak, silakan Pak. Oke. Jadi cyber security ini memang isu besar pasti ya, tapi ya mau nggak mau harus kita balance, kan ada trade off nanti ini antara manfaatnya sama potensi. Kalau ada pencurian data, hanya bagaimanapun sampai dengan dari pandemi sampai setelah pandemi, hackers itu biasanya one step ahead dari security yang available gitu ya. Itu yang kita memang agak repot. Tapi untuk itu mungkin semua yang akan implementasi smart city dengan open data segala itu, kita pastikan punya security measures yang mumpuni, karena kadang-kadang juga itu nggak murah soalnya. Jadi security yang baik itu tentunya ya harus dengan sistem yang baik, gitu aja mungkin tanggapan. Ya Pak Hedi juga udah tahu pasti. Cuman ini biar bikin ini aja nih agak sedikit anget dan panas. Kelihatannya karena waktunya rada-rada apalagi yang baru makan ya. Waktu-waktu agak ngantuk banyak. Jadi atau nih saya kasih satu lagu deh biar agak panas dikit ya. Izin nih. Kalau saya harus ada lagu biasanya. Kalau Bu Juli udah ini tahu. Mau nanya lagi nih Pak Kris. Boleh Pak? Langsung boleh, kalau ya. Ya. Ini ya yang kita kan sebagai sebagai guru atau dosen ya, sebetulnya kita sangat concern, sangat berkepentingan dengan masa depan anak-anak kita nih. Ya, misalnya sekarang mereka sedang di SD, mereka 10 tahun lagi akan masuk ke lapangan kerja. Sedangkan untuk yang sudah di universitas, apa ini? Itu yang di universitas mungkin beberapa tahun lagi juga mereka harus siap untuk masuk ke lapangan kerja.
Nah, dalam hal ini kan, ini dalam menyongsong smart city ini, lapangan kerja kan berubah semua gitu. Sehingga kita harus cermat melihat apa saja, ilmu-ilmu apa saja yang harus kita terapkan, harus kita berikan kepada anak-anak kita gitu. Bahkan mulai dari SD kita sudah harus siap dengan itu. Bagaimana Pak, saran Bapak, Pak Kris nih? Terima kasih. Ya, waktu di hari pertama atau kemarin ya, itu sempat ada yang bertanya juga. Jadi memang kompetensi hari ini itu nggak lagi cukup yang namanya calis tunggal, ya, membaca, menulis, berhitung, itu sih sudah sekian lama lalu lah. Nah, hari ini itu harus ada satu kompetensi tambahan, yaitu yang namanya programming, ya, programming. Karena kalau kita bicara programming dan programmable, hari ini kan di sekitar kita tuh hampir semua device programmable, ya. Jadi tangga, lalu perangkat-perangkat yang ada di sekitar itu semuanya programmable. Jadi mereka harus disiapkan dengan kemampuan kompetensi programming itu sejak dini, ya. Idealnya level berapa? Kalau bicara ideal itu saya melihat mulai kelas 5 SD. Jadi kelas 5 SD itu sudah masuk yang namanya coding, ya, coding. Lalu kalau mau lebih awal itu mulai kelas 2 atau kelas 3 itu sudah mulai diperkenalkan dengan bagaimana komputer bekerja, bagaimana sebuah teknologi itu bekerja, ya, bagaimana proses pemrosesan informasi dan data terjadi dalam sebuah mesin. Nah, pembiasaan nalar seperti ini itu akan sangat baik karena ketika kita masuk kepada smart city, lalu mengembangkan smart home, lalu kemudian membangun smart factory dan sebagainya, kemampuan nalarnya itu sudah terbiasa, ya, sehingga mereka bukan lagi hanya sekedar bagian yang tersisihkan oleh perkembangan teknologi, tapi mereka bisa involve bahkan lebih daripada itu, ya. Jadi saya senang dengan istilah riding on the wave, ya. Jadi kita jangan sampai menjadi bagian yang tersapu oleh gelombang, tapi gelombang perubahan ini kita bisa kendarai, ya. Kita bisa riding on the wave, sehingga ya kita nggak takut, ya. Karena apa? Karena memang kita sudah disiapkan jauh-jauh hari dengan melihat bagaimana si teknologi ini bekerja. Itu saja mungkin Pak. Ya, setuju, terima kasih banyak itu Pak Kris. Jadi saya tambahin sedikit, di Amerika itu mulai SD sekarang memang udah mulai diajarin coding ya. Nah, ekstrim saya sama teman-teman, saya nggak tahu Pak Menteri Dikbud juga apa pernah cerita, sebenarnya yang dibutuhkan itu hanya kemampuan pendidikan yang inti ya, kemampuan algoritma dengan bahasa Inggris. Nah, kalau itu dikombine, karena algoritma itu kan seni menyelesaikan masalah ya, masalahnya bisa apa aja. Nah, yang mendukung ke arah itu mungkin spesifik field-nya bisa juga diperkaya. Tapi kemudian bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris ini sekarang itu materi hampir semuanya ada sebenarnya di internet ya, di YouTube itu. MIT itu udah dari 97 kan udah ada open courseware. Jadi asal bisa bahasa Inggris. Jadi kemampuan menyelesaikan masalah itu pendidikan ke depan. Apalagi dengan adanya smart city ke depan, ada banyak porsi manusia itu kan sebenarnya akan diambil yang sifatnya rutin akan diambil ya oleh AI, oleh sistem. Nah, smart city bagian dari itu. Nah, sehingga manusia-manusia ini harus punya background pendidikan dengan positioning yang beda gitu. Positioning ini ada lebih yang punya nilai tambah, yang bisa punya daya analisa gitu, judgment segala macam. Nah, ini mungkin tantangan kita ke depan, mulai kita berikan juga pendidikan-pendidikan yang sifatnya menyelesaikan masalah. Sekarang ini ada beberapa pendidikan swasta terutama ya yang memang udah ke arah situ kurikulumnya. Tapi mudah-mudahan ini benar-benar bisa jadi gerakan nasional yang meng-encourage gitu supaya kurikulumnya itu ke arah penyelesaian masalah, bukan kayak latihan soal. Ini saya izin nih Pak Wahidin, saya kasih satu lagu What a Wonderful World nanti sebelum Harian Syah yang berikutnya akan dikasih ini nih kesempatan bertanya.
Jadi supaya kita semangat, saya kasih lagu What a Wonderful World. Gitu ya. Betul, setuju Pak Mirsa. Pandemi ini kesempatan kita menuju kesetimbangan baru. Nah peluangnya di sini nih. Apalagi nih ahli-ahli itu ya, IT, AI. Saya percaya bahwa kesetimbangan baru nanti itu akan diisi oleh pemain-pemain baru yang jeli menjemput peluang apa yang ada. Dan itu not necessarily pemain lama yang kuat. Yang kuat ke depan itu akan berubah total. Nah, terutama yang related ke IT ini udah ketahuan kan itu dari beberapa itu industri yang akan thriving ke depan. Nah ini Pak Kris ini bakalan kebanjiran order gitu. Jadi tadi smart city itu kalau dulu mungkin nice to have, susah kan ngeyakinin ini. Kalau ke depan nggak bisa. Karena itu tadi kan ada low touch ekonomi, orang udah nggak bisa ketemu lagi langsung. Jadi sedapat mungkin itu semuanya digantikan oleh sistem sensor gitu yang akan bermain gitu ya. Jadi mau nggak mau harus sudah jadi necessity, bukannya lagi nice to have. Nah, gitu. Silahkan ini Pak Harsyan Shah, STEMIK PPKIA. Sudah angkat tangannya, mohon, udah dibuka tuh mute-nya. Ya, terima kasih Pak Mirsa. Ya, silakan Pak. Selamat sore Bapak Ibu, selamat sore Pak Kris, Pak Wahidin. Sore. Sore Pak. Pertama, saya mau apresiasi dulu buat konsep webinar ini. Ini barusan saya dapat webinar ini ada hiburannya Pak. Terima kasih, Pak. Jadi kita jadinya nggak jenuh gitu ya. Leher sedikit tegang, sudah dihibur lagi, sudah fresh lagi ini Pak. Terima kasih Pak Mirsa. Pak Kris, ketemu lagi Pak. Ini sudah saya tunggu-tunggu. Saya ada 3 poin nih Pak yang ingin saya sampaikan tadi terkait pemaparan Pak Kris tadi. Yang pertama, tadi sempat disinggung masalah LoRa Pak. Nah ini LoRa ini sebenarnya sudah lama saya dengar, tapi memang belum pernah sekalipun saya sentuh Pak. Saya cuma dengar dari teman-teman di forum bahwa ada teknologi ini. Tadi sekilas saya mendengar kalau tidak salah, ini mohon dikoreksi Pak kalau salah, bahwa teknologi LoRa ini tadi memanfaatkan frekuensi radio. Atau pakai apa gitu Pak ya, tadi mungkin bisa dijelaskan lagi. Nah, maksud saya kalau misalkan ini pakai frekuensi radio Pak, ini saya tertarik sekali. Apa butuh frekuensi khusus untuk menggunakannya, atau memang sudah otomatis ketika kita bermain dengan LoRa ini sudah include di dalamnya gitu. Itu yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, kami ini Pak kebetulan di kampus di Tarakan ini Pak Kris, kami ada membina anak-anak SMP Pak, SMP kelas 1, 2, 3 itu untuk robotik dasar. Ya ilmu-ilmu yang kami dapatkan dari Pak Kris kami turunkan supaya teman-teman di Tarakan ini mulai SMP ini sudah kita create Pak. Nah, pertanyaan saya Pak, kalau misalkan kami bawa ke IoT untuk anak-anak SMP ini, menurut pengalaman Pak Kris sendiri, kira-kira ini memungkinkan atau tidak Pak? Kemudian kalau memang itu memungkinkan, kira-kira apa yang harus kami persiapkan lebih dini? Kalau tadi disinggung masalah programming, saya sangat setuju sekali. Tapi di sisi lain Pak, apakah kami harus mulai pengenalan perangkat-perangkat yang biasa dipergunakan IoT saat ini, kemudian triknya bagaimana ini Pak? Soalnya terkadang kalau anak SMP ini, mohon maaf, terkadang memang masih anak-anak Pak ya. Artinya kalau anak SD Pak, saya masih lebih berani. Karena anak SD itu biasanya kalau kita ajari sesuatu yang baru seperti ini, itu justru lebih fokus gitu. Nah ketika SMP ini terkadang pikirannya juga masih kemana-mana. Kemudian yang terakhir Pak, yang tadi sempat disinggung masalah smart trash ya, smart trash collection ini, yang tempat sampah pintar. Tahun lalu Pak, kami mahasiswa bimbingan kami di kampus ini sempat membuat ini, tapi hanya sebatas tempat sampahnya ini mengirim lokasi Pak.
mengirim lokasi menggunakan GPS, titik-titik mana saja tempat sampah ini diletakkan. Karena waktu itu Pak, kalau di Tarakan ini, itu kan petugas kebersihan, ketika mereka bekerja Pak, masing-masing bawa tempat sampah sendiri. Kemudian setelah selesai, di mana petugas itu berhenti menyelesaikan pekerjaannya, disitulah tempat sampah itu diletakkan. Jadi tidak diam di satu tempat. Nah, kalau saya tadi lihat skema yang ditampilkan Pak Kris tadi, masalah smart trash ini, itu tangkapan saya bahwa tempat sampah tersebut itu berada di titik tertentu yang memang sudah plot di situ, kemudian tinggal mengirimkan informasi ke drivernya. Nah, kalau misalkan tempat sampah ini yang bergerak terus, Pak, apakah memungkinkan tadi seperti tadi metode Gistra ini diterapkan? Ya, mungkin itu Pak Kris. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, silakan langsung dijawab Pak Kris. Oke, selamat sore Pak Ari. Ya, sore Pak. Ya, saya senang bicara dan ngobrol dengan teman-teman dari Tarakan karena ada semangat yang beda ya. Ada semangat yang beda. Nah, saya coba melihat bagian demi bagian. Yang pertama itu terkait dengan LoRa ya, LoRa. Nah, LoRa ini kan sebetulnya sudah dikembangkan beberapa tahun lalu. Jadi dari adanya sebuah kebutuhan, bagaimana membuat satu teknik komunikasi memanfaatkan media radio, ya. Satu itu adalah low power, kedua itu bisa jauh, ya. Jadi prinsip komunikasi sebetulnya sederhana. Jadi kalau bisa sejauh mungkin, ya sejauh mungkin. Nah tapi di sisi lain ya ini powernya. Nah maka mereka kembangkan sebuah teknik modulasi, ya, yang digunakan dalam si LoRa ini, yang dia tuh bisa mantul, ya. Jadi dia tidak line of space seperti WiFi. Kalau WiFi itu tuh dia harus harus ini ya harus terlihat line of sight, ya, line of sight. Jadi kalau nggak ada nggak memenuhi syarat line of sight itu loss, ya, loss atau tingkat lossnya itu tinggi. Nah kalau LoRa itu bisa mantul, Pak. Jadi kalau misalnya ada banyak sekali gedung, dia bisa mantul, ya, bisa mantul sehingga jangkauannya itu cukup jauh. Nah hari ini kalau kita melihat dari luasan frekuensi yang menjadi tempat mereka bekerja, itu ada 4 range, Pak. 433 MHz, 866 itu sama dengan 915 MHz. Nah, tapi ketiganya itu dibagi per wilayah kerja. Jadi ada frekuensi untuk kawasan Asia, ada untuk Eropa, ada untuk Amerika. Ya, nah jadi kita pakai yang sesuai dengan kondisi di sini karena kalau enggak nanti terbentur dengan urusan pemakaian frekuensi ya, pemakaian frekuensi nanti jadi masalah begitu. Nah itu terkait dengan LoRa. Nah LoRa ini menarik, ya, menarik. Jadi mungkin nanti Pak Ari dan teman-teman Tarakan bisa eksplor lebih lanjut, ya, lebih lanjut. Nah terkait dengan IoT untuk SMP, memang anak-anak SMP ini kan anak-anak tanggung ya, peralihan dari anak ke remaja dewasa begitu ya. Jadi ini agak nanggung. Nah, dari pengalaman ketika mereka sudah melihat hasil, ya, melihat sesuatu yang ada wujudnya, lalu wah ini bagus ya. Nah, mereka akan bergerak masuk lebih dalam, ya. Nah, cuma persoalannya begini, karena di usia mereka itu gejolak emosi itu sedang labil, ya, sedang labil. Seringkali kalau kita dorong untuk menekuni secara serius, secara mendalam, itu ada ini agak berontak, ya, agak berontak. Jadi kita sentuh sampai level antusiasmenya. Jadi kalau misalnya nih, kalau belajar buku itu udah 10 bab dan dia antusiasnya hanya sampai bab 5, nggak apa-apa, ya. Nah tapi sekali lagi kita belajarnya mundur, Pak, ya, belajarnya mundur. Jadi dari karya baru kemudian ke
konsep, kemudian teori pendukung. Nah, kalau misalnya dia hanya mampu atau mau belajar sampai dengan konsepnya saja, ya, jadi dengan konsep yang dia pahami, kemudian dia bisa coding, lalu alat itu jadi, selesai. Ya, itu nggak perlu lagi masuk misalnya, oh ini kamu harus belajar ya bagaimana menyusun program yang baik. Itu bagi saya itu nomor sekian gitu. Yang penting jalan gitu, ya. Jadi kalau hari ini kita berangkatnya dari bagaimana menyusun program yang baik, itu udah pada kabur, ya, udah pada kabur gitu. Karena nalar mereka itu nggak apa, tidak sedang tidak mood di sana gitu loh, ya. Yang penting adalah saya punya logika seperti ini, saya bisa nyusun program seperti ini dan saya tes jalan, ya. Jadi cukup di situ gitu loh. Nah, kalau misalnya mau didalami silakan, ya. Nah, terkait dengan tadi yang smart trash collection, ini yang tadi digambarkan tadi sebetulnya tempatnya berpindah-pindah, Pak. Tempatnya berpindah-pindah. Jadi ketika dipindah, kemudian sama informasi posisinya bisa didapat lewat GPS, ya. Nah, informasi posisinya ini nanti akan diproses dengan salah satunya itu dengan algoritma Dijkstra. Ini salah satu, Pak, ya. Itu masih banyak algoritma lain yang karena mereka juga berdasarkan posisi, ya. Jadi ketika posisi-posisinya sudah pasti sudah berpindah di lokasi yang sudah ditentukan, lalu kemudian data posisi itu dimasukkan ke dalam si algoritma, maka nanti akan melahir sebuah routing, ya, sebuah routing. Ini truk pengangkutnya tuh harus mengambilnya tuh yang mana dulu, ya. Nanti ada pembobotan, misalnya ada 10 titik, ternyata ada 5 titik yang sudah penuh, ada sebagian titik lain yang mungkin baru setengah. Nah, ini penanganannya. Terima kasih, Pak Kris. Sudah selesai, terima kasih banyak jawabannya. Ini belum ada yang tunjuk tangan ya. Kalau gitu saya yang nanya deh nih. Pak Kris, mungkin udah pelaku lumayan lama yang promoting atau implementasi smart city di Indonesia. Sekarang ini kota mana Pak yang sudah lumayan advance menerapkan smart city, dan selain yang sudah dan kira-kira ini yang lagi in the pipeline itu siapa aja yang potensial akan menerapkan dalam waktu segera? Silakan Pak Kris. Penanya berikutnya nih Pak AA ya setelah jawaban ini. Oke. Mungkin yang dimaksud Pak Mirza itu untuk Indonesia, Pak? Betul, Indonesia. Ya, kalau di Indonesia kota mana ya? Karena dalam list saya belum ada itu, Pak. Jadi belum ada, ya? Karena untuk penyiapan ke arah sana itu memang diperlukan infrastruktur yang memang mensupport secara full itu ke sana. Nah, hari ini kalau kita lihat ya beberapa inisiatif dari kepala daerah itu hanya parsial saja, ya. Jadi integrasinya ini yang saya belum lihat, Pak. Ya, kalau gedung cyber ya di Bandung ada, gitu ya. Terus apalagi katanya sih smart city center, tapi kalau saya monitor itu hanya berupa layar lebar untuk melihat CCTV di sekian banyak perempatan jalan, gitu. Jadi belum infrastrukturnya kembali, Pak, belum didesain itu untuk memenuhi sebuah persyaratan sebuah smart city. Gitu, Pak. Ya, terima kasih Pak Kris. Iya sih, saya dengar sebenarnya kan udah cukup lama kan yang propose ini semua, itu juga kan masih Pemda itu masih gauging gitu ya, tapi memang masalah utama kan mereka punya existing infrastructure ya, yang bisa jadi sebagian jadi obsolete gitu kalau ini dia terapkan smart city. Nah itu idealnya memang tempat baru atau paling daerah perumahan gitu paling yang bisa diterapin gitu sekarang ya, perumahan mana baru dia langsung
udah dengan konsep smart city gitu, to some extent mungkin ya kayak ada beberapa kali perumahan yang udah begitu. Karena untuk bisa memanfaatkan segalanya, investasi yang cukup banyak itu memang harus komplit. Karena kalau parsial nanti ya jadinya itu tadi, ini sebagian ada masih sistem lama gitu, sebagian sistem baru kurang optimal. Nah mudah-mudahan aja ke depan pandemi ini saya kira ini kesempatan Pak, ini blessing in disguise. Orang mau nggak mau harus ke smart, karena yang nggak smart nanti akan tertinggal. Bisa-bisa dia Ya. harus tutup itu nanti. Pemkot. Mungkin satu Oke tambahan nih Pak, silahkan. satu tambahan nih barusan saya Silakan. keingetan. Jadi beberapa tahun lalu itu di Kota Bandung itu mencoba mengadopsi ATCS ya. Jadi sebuah sistem pengaturan lalu lintas, lampu lalu lintas itu yang mereka coba ambil dari Australia. Tapi setelah berjalan sekian tahun, akhirnya masuk kotak, ya masuk kotak. Jadi sekarang nggak dipakai lagi. Nah, setelah coba dievaluasi, ternyata ya kembali lagi ke masalah infrastruktur, Pak. Ya, jadi bahwa sebuah lingkungan teknologi, sebuah teknologi itu bisa bekerja kalau lingkungannya mendukung. Ya, tanpa ada support dari lingkungan, maka teknologi itu sebagaimana canggihnya itu agak sulit untuk diimplementasikan. Itu, Pak. Makasih. Ya, benar. Ya, itu dia butuh ekosistem ya. Di kita itu memang itu tantangannya. Saya sendiri dari 15 tahun yang lalu tuh sebenarnya kan udah punya content provider itu. Terus traffic info itu loh, bahkan itu paling sederhana ya. Traffic info itu kan sebenarnya, apalagi sekarang nih. Sekarang harusnya seluruh data yang dari CCTV itu dari Polantas punya ya. CCTV dari Google dari manapun itu harusnya masuk ke satu data bank aja pakai AI sehingga langsung bisa kasih advice mau kemana itu. Google sudah mengerjakan sih, kan dia ada yang hijau gitu ya, kuning apa terus merah gitu. Tapi orang sebenarnya rela berbayar untuk itu, bayangan saya sih rela berbayar. Oke, subscription kalau di Jakarta di zaman dulu kan maksudnya saya nggak apa-apa, saya bayar 300.000 sebulan, saya saving waktu tapi sekian puluh jam gitu bisa total kan, sama bensin segala macam. Jadi sebenarnya worth it tuh, tapi nggak tahu tetap kok belum bisa diterapkan gitu. Bahkan kita juga pembatasan nanti kan mobil harusnya bisa nih di jalan itu, nih mobilnya udah kerapatannya ini udah tidak, daya dukungnya udah nggak nyampe. Nah orang udah otomatis tuh ketutup, harus itu semua bisa automated yang sebenarnya ya di IBM juga kayaknya udah mulai dikembangin. Sudah ada gitu loh, maksudnya algoritmanya pakai AI segala. Tapi mudah-mudahan ke depannya bisa. Ini Pak Bapak kayaknya nih, AA boleh silakan nih. Perkenalkan dulu dari mana gitu, terus pertanyaannya apa? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat sore, perkenalkan saya AA dari Politeknik Negeri Madura. Selamat sore Pak Kris, selamat sore Pak Wahidin. Sore. Senang bertemu lagi. Salam robotika Pak. Salam robotika. Pak Kris, satu kata kunci menarik ini barusan saya browsing tentang LoRa itu menurut saya pas banget ya. Pertanyaan saya adalah kalau saya baca-baca LoRa itu kan bisa menggunakan fase ya, bisa fasa, bisa menggunakan frekuensi ya, frekuensi shift keying atau fasa shift keying dengan frekuensi yang sudah ditetapkan di masing-masing seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Kris. Nah, apakah frekuensi ini sudah open atau sudah digunakan begitu, sudah boleh digunakan? Karena saya lihat ada beberapa yang tersedia itu modul-modul. Kalau di Indonesia apakah sudah ada modul-modul SX begitu? Itu kalau memang ini sudah open begitu, pertanyaan saya nanti mungkin akan saya turunkan di level mahasiswa ya supaya bisa langsung menerapkan ini, karena kalau bisa jaraknya bisa sampai kiloan gitu memang benar-benar gratis tanpa tergantung dengan internet gitu mungkin ya. Itu yang saya tangkap Pak. Apakah memang seperti itu? Terus pembagiannya seperti apa? Apakah sama seperti FM pada umumnya begitu? Kalau FM yang saya kenal kan FM radio gitu ya, 188 sampai 108. Apakah memang dibagi-bagi per seperti itu atau memang basisnya seperti blok diagram yang ada di website itu? Itu pertanyaan saya yang pertama seperti itu Pak. Yang kedua,
hal menarik yang seperti tempo hari yang Pak Kris katakan begitu, kelas 2 sampai kelas 3, 1 sampai kelas 3 itu sudah boleh mulai dikenalkan untuk programming ya dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya untuk kelas 5 begitu, kira-kira sepengalaman Pak Kris di apa namanya, di sana di Bandung, untuk kelas 5 itu kira-kira adakah yang langsung dikenalkan coding begitu, seperti taruhlah katakan bahasa C, atau hanya sekedar robot-robot menarik seperti Lego begitu, atau bagaimana Pak? Mohon petunjuk. Terima kasih Pak Kris. Terima kasih Admin atas kesempatannya. Selamat sore. Sore, silakan langsung Pak Kris. Salam buat teman-teman di Madura, Pak. Ya, baik Pak. Terkait dengan LoRa, sebetulnya kalau mau dibedah lebih lanjut, memang cukup ini ya, cukup perlu waktu begitu. Nah, tapi intinya adalah begini, dari kebijakannya ada, memang mereka bermain di 3 frekuensi, di 3 ruang frekuensi, ya. Jadi 433, 866, sama 915. Nah, kalau dalam hal komunikasi data, biasanya satu lebar pita daripada si frekuensi itu mereka tuh bagi menjadi sejumlah channel, Pak. Ya, menjadi sejumlah channel, dan melalui channel-channel itu data itu mengalir. Nah, kenapa perlu disediakan channel-channel seperti itu supaya tidak ada interferensi, ya, supaya tidak ada tumpang tindih antara komunikasi yang berjalan di satu channel dengan komunikasi yang ada di tetangganya, ya, kurang lebih seperti itu, ya. Nah, di Indonesia sendiri perangkat sudah mulai banyak, Pak, ya, sudah mulai banyak. Hanya saja frekuensi yang bisa digunakan itu perlu disesuaikan dengan regulasi yang ada di sini. Karena kalau yang namanya pedagang itu seringkali kan tidak memperhatikan itu. Pokoknya ada yang request frekuensi 51915 misalnya. Itu kan bukan Indonesia. Tapi ya karena ada yang minta, selama mereka misinya adalah berdagang, ya mereka sediakan begitu. Ya, nah nanti urusannya adalah ketika sistem itu sudah kita bangun, sudah menjangkau jarak yang cukup jauh, nah ini urusan mengganggu tetangga sebelah nanti, ya, mengganggu ruang-ruang yang ya seharusnya tidak seperti itu gitu loh. Kalau kita patuh kepada regulasi yang ada, regulasi penggunaan frekuensi yang ada. Nah, lalu terkait dengan tadi peserta didik yang usia SD begitu ya. Nah, kalau di Bandung itu kami mulai dari kelas 3 SD itu sudah kita masukin coding, Pak. Coding dengan bahasa C. Kalau kalau yang namanya robotik, main-main robotik dengan seperti Lego begitu, itu kelas 1, kelas 2 SD, itu mereka sudah bermain di sana, tapi juga bukan hanya sekedar merakit, tapi mereka membangun sebuah kecerdasan inilah, sederhana, ya. Jadi kalau Lego kan codingnya tidak scripting, ya, tidak berupa script, tapi berupa gambar begitu. Yeah. Nah, tapi tetap yang namanya logika bagaimana kondisi seperti ini maka harus begitu. Nah, mereka harus bisa menyelesaikan. Jadi dengan basisnya itu adalah bagaimana menyelesaikan persoalan, ya, diharapkan mereka bisa mendapatkan pembelajaran dari sana. Jadi bukan melulu hanya mereka diajarkan gini loh, tahapan coding itu harus begini. Nah, kalau itu dikte, ya. Tapi kita harapkan bahwa ketika diberikan persoalan, pemahaman teknologi mereka seperti apa, nalar mereka seperti apa, mereka punya cara untuk menyelesaikannya. Nah, cara yang mereka lakukan itu perlu kita hargai, ya. Jadi kalau misalnya si Amir sama si Budi itu beda cara, ya nggak apa-apa. Dua-duanya kita appreciate. Toh hasilnya sama gitu loh. Permasalahannya itu solve. Nah, mulai masuk kelas 5, kelas 6, mulai masuk ke dalam satu cara memprogram yang lebih serius. Ya, belajar variabel, bagaimana proses looping itu terjadi yang dalam bentuk script program, dan sebagainya. Itu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih banyak. Sekarang kita ke penanya terakhir karena waktunya sudah mau habis. Dari Pak Hadriansyah, silahkan Pak, disebut judul dari mana, kemudian sampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak atas waktu yang sudah diberikan.
Selamat sore Pak Kris, dan Sore, selamat Pak. sore juga teman-teman semuanya yang ada pada seminar pada sore hari ini. Alhamdulillah saya selalu ikut di seminar ini karena materinya sangat menarik bagi saya. Oke, mengenai LoRa, kemarin sempat sebelum pertemuan kedua kemarin sempat saya singgung bahwa kalau bisa LoRa nanti bisa diangkat. Alhamdulillah hari ini ternyata dibahas masalah LoRa. Oke Pak, jadi saya mau berbicara dulu Pak masalah kasus yang sudah saya pernah kerjakan. Kebetulan saya kemarin itu kerjasama dengan Universitas Borneo Tarakan, khususnya di Fakultas Teknik. Kemarin sempat juga saya sudah menerapkan LoRa itu dalam implementasi pemetaan Pak, pemetaan untuk ukuran luas wilayah, di mana LoRa itu kita gerakkan sesuai dengan GPS, kemudian nanti bisa dihitung secara otomatis bahwa luas wilayah di sini berapa dengan menggunakan sistem yang sudah ada. Itu kemarin kerjasama dengan teknik di Universitas Borneo. Nah, cuma kendalanya Pak, kendala yang saya alami di sini ini adalah frekuensinya. Jadi frekuensi yang saya terapkan itu itu masih ada gangguan, karena kebetulan waktu itu kami lakukan penelitian itu di dekat bandara, karena memang Kota Tarakan mungkin Pak Kris juga sudah tahu bahwa sangat dekat dengan bandara, jadi itu kendalanya kemarin Pak. Kemudian kendala yang kedua adalah teman-teman di teknik elektro yang ada di Universitas Borneo kemarin itu kita ingin implementasikan di ini Pak, di tambak, karena di Tarakan ini kita tahu bahwa di sana itu banyak tambak, tapi maunya sistemnya itu adalah jarak jauh dengan menggunakan drone. Nah, apakah ini memungkinkan bisa atau tidak Pak Kris? Terima kasih Pak. Ya, terkait dengan tadi ya, memang sekali lagi bahwa LoRa ini tuh ada ruang frekuensi yang kita harus mengikuti regulasi yang ada di negara yang menggunakannya Pak. Jadi walaupun katakanlah sekali lagi di pasaran itu ada banyak pilihan frekuensi, tapi yang menjual itu hanya sebatas misinya berdagang, ya, tanpa memperhatikan sebetulnya frekuensi kerja daripada si alat yang mereka jual itu apakah memang di Indonesia itu oke apa enggak gitu loh, ya. Nah, kalau misalnya kita menggunakan frekuensi yang memang berbenturan dengan frekuensi yang memang sudah dilindungi oleh pemerintah, maka ya itu tadi, kalau pas dekat bandara atau pas area-area tertentu, ya terganggu udah pasti, ya pasti terganggu. Nah, jadi pilihlah frekuensi yang memang yang sesuai lah dengan peraturan yang ada. Nah, dan kalau kita misalnya ingin menguatkan sinyal, ya, ya bisa ditambahkan power sebetulnya, ya, atau dengan antena yang lebih baik, maka jangkauan dari LoRa ini akan semakin jauh, ya. Jadi nanti mungkin Bapak bisa melakukan eksperimen itu mengenai, pertama adalah dengan kapasitas power yang ada itu perbaiki dulu dalam propagasinya, ya, dalam bentuk perbaikan dari sisi antena. Nah, kalau antenanya sudah baik dan ternyata jangkauannya juga sudah sesuai dengan harapan, maka ya sudah, ya kita nggak perlu ngutak-ngatik yang lain, cukup bagian itunya saja. Nah, kalau dirasa memang ada perlu penguatan, nah kita bisa menggunakan versi yang powernya lebih besar, yang otomatis itu jangkauannya juga lebih jauh, Pak. Ya. Nah, tadi mohon maaf, tadi terkait dengan drone, tadi saya mendengar kata-kata drone, itu gimana Pak? Ya Pak, jadi kami maunya itu Pak, sistem drone itu menggunakan pemetaan itu menggunakan drone melalui LoRa Pak. Jadi kalau di Tarakan itu khususnya di Kaltara, khususnya di Tarakan itu banyak pertambakan Pak. Kita ingin melakukan pemetaan tambak, ukurannya berapa dengan jarak jauh Pak, tapi menggunakan drone. Nah, apakah ini memungkinkan atau tidak Pak? Seperti itu Pak. Ya, kalau pemetaan menggunakan drone, saya rasa informasi dari GPS, dari drone
dari GPS yang dibawa oleh drone sendiri sebetulnya udah cukup Pak ya. Jadi kalau saya sepintas itu tidak melihat adanya kebutuhan tambahan LoRa pada perangkat drone tersebut gitu. Saya nggak melihat ke sana Pak. Saya nggak melihat ke sana. Jadi perangkat yang ada di drone sebetulnya udah cukup sih, ya, udah cukup. Gitu. Itu aja Pak. Mungkin nanti untuk hal yang lebih teknis dan detail nanti kita bisa bicara di ini Pak. Sambil ngopi-ngopi Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Kris. Terima kasih banyak juga Pak Hardiansa untuk pertanyaannya. Ini ada yang bertanya, ini kayaknya Ibu ya. Ibu Reti, kalau Bapak nih saya mohon maaf juga. Pertanyaannya ini mau dijawab sama Pak Wahidin katanya nih. Ya betul, saya mau coba jawab. Iya, silakan aja Pak, ini masih ada kayaknya kita spare sedikit lebih dari waktu. Kalau schedule jam 4 kan ya, sekarang udah 4:01 gitu. Ya benar, singkat saja Pak Mirza. Ya silakan Pak. Karena forum ini saya lihat banyak sekali pendidik dari SD, SMP, maupun dari universitas. Mungkin apa yang saya berikan ini hanya saran, bahwa sebagai instruktur, sebagai guru, kita itu memang wajib terus belajar. Ini yang saya dapatkan dari salah satu perusahaan. Mereka selalu melakukan AAI. AAI, apa itu? Acquire. Pertama itu A-nya acquire. Acquire itu cari tahu gitu ya. Kita guru juga harus cari tahu, belajar terus. Nggak boleh berhenti. Kedua, setelah belajar tuh dicoba. Kalau ada yang di hal-hal baru, kita coba. Kita analisa, kita pelajari. Lalu kalau bisa, kita lakukan innovate. Yang ketiga I itu innovate. Jadi AAI itu acquire, approve, apply, acquire, apply, kemudian innovate. Nah ini juga kita turunkan kepada murid-murid kita. Sehingga mereka juga melakukan hal yang perilaku seperti itu, mencari tahu terus. Kemudian mempelajari, kalau sudah coba diterapkan. Kalau sudah diterapkan, oh ada masalah ini nih, ini ada yang tidak benar nih, ada yang kurang, ada yang bisa ditambahin. Mulailah ada inovasi muncul di situ. Nah bagi yang sudah expert, mungkin langkahnya jadi IIA. I yang pertama, initiate, memunculkan suatu proyek baru, suatu hal baru, kemudian kita innovate. Innovate itu kita melakukan inovasi untuk memperbaiki hal yang kita initiate ini, hal yang kita mulai ini, kita perbaiki supaya bisa berguna, apply, kita terapkan sehingga bisa membuktikan bahwa ini bisa dipakai gini. Nah itu yang ada dua sisi yang berbeda. Sebagai guru mungkin kita AAI, acquire, mencari tahu, apply, coba dulu, kemudian innovate. Sedangkan untuk yang sudah expert kita initiate, kemudian innovate, kemudian apply. Begitu, mungkin Bu Reti bisa mendengarkan jawaban ini. Kemudian saran kedua adalah sebagai guru atau sebagai pendidik, kita sewajarnya jangan merasa alergi terhadap teknologi baru. Seperti smart city ini teknologi baru. Kita belum terbayang kapan akan bisa diterapkan di negara kita. Kelihatannya kalau di negara Tiongkok itu mereka sudah terjun dan aplikasikan di beberapa kota besar. Itu inisiatifnya dari negara karena negaranya kaya gitu. Kalau kita negara kita miskin ini, yang kaya ini orang tertentu saja, pejabatnya saja. Nah ini yang berbeda jauh nih. Sekarang pemerintah sudah berusaha memindahkan kekayaan alam itu kepada rakyat, kepada pemerintah dengan mengelolanya dengan baik. Mudah-mudahan ya targetnya 2050 itu kita menjadi salah satu negara kalau nggak salah dari prediksi World Bank ya, nomor 6 loh kita di dunia. Kalau kita berhasil terus melakukan inovasi-inovasi dari pemerintah yang sudah dilakukan pemerintah ini. Nah, dari saya memberikan contoh dulu waktu awal-awal robot itu perkenalkan,
waktu itu justru pemerintah melarang robot. Sehingga belakangan terjadilah di mana-mana sudah pakai robot, kita ketinggalan. Dan sayangnya pada saat pelarangan itu terjadi, pendidikannya tidak disiapkan untuk mempersiapkan anak-anak kita ke arah sana, pengetahuan tentang robotika gitu ya. Sehingga sekarang tuh memang mungkin 10 tahun yang lalu itu kita awam sekali dalam hal robotika. Nah, syukurlah sekarang banyak yang sudah bisa menciptakan robot yang membantu penanganan COVID itu ya. Itu saya senang sekali. Untuk peran serta dari ujian tinggi ini sangat-sangat besar sekali, di mana saya sangat bangga sekali juga ikut berperan di situ dalam melaksanakan lomba robot sebagai kreativitas anak-anak mahasiswa. Demikian juga untuk anak-anak SD, SMP, dan SMA. Nah, hal itu sebetulnya membuat atau menghilangkan rasa alergi, rasa kerdil terhadap teknologi baru ini. Dalam hal ini saya menyampaikan bahwa kita semua, baik guru, baik siswa, jangan sampai mereka itu alergi terhadap teknologi baru. Kita harus pelajari, kita harus maju, kita harus mengetahui, mempunyai pengetahuan baru. Dan saya juga setuju bahwa tidak semua anak-anak tertarik pada teknologi. Makanya perlulah dilakukan klasifikasi anak yang ke teknologi, ke arts, kesenian, ke yang lainnya gitu ya. Begitu. Jadi kita harus siapkan anak kita itu sesuai dengan bakat dia. Kalau dia punya bakat ke situ, kita arahkan dan kita berikan kemampuan-kemampuan untuk berkembang. Jadi tidak didikte habis-habisan gitu ya. Zamannya sudah berubah. Mereka harus punya rasa merdeka untuk belajar. Itu yang istilah dari Menteri Pendidikan kita nih. Baik, saya kira itu komentar terakhir dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Wahidin. Ya, setuju semuanya itu. Memang ke depan sekarang ini pendidikan kita relatif itu satu program sepertinya harus dicocokkan untuk semua orang. Padahal minat masing-masing orang itu beda-beda. Semua itu kalau harus disesuaikan dengan passionnya. Kalau udah passion itu energinya luar biasa biasanya. Jadi nggak perlu dipaksa juga, dia akan belajar sendiri. Ya. Nah, juga terus kemudian itu tadi kata kuncinya sih innovation. Memang kita di ICTI saya Indonesia Center for Technology Empowerment ya, dari situ itu bentuknya yayasan Pusat Pemberdayaan Teknologi Indonesia dengan teman-teman. Tapi yang lagi kita campaign sekarang itu memang ada modul 24 framework dari disiplin entrepreneurship dari MIT Sloan School of Management. Nah, di situ ada 24 framework untuk startup yang memang di-encourage, terutama untuk startup yang masuk klasifikasi IDE, Innovation Driven Enterprise. Sudah terbukti bahwa di Amerika itu 20 tahun penciptaan lapangan kerja itu dari IDE semua. Nggak ada yang dari government, nggak ada yang dari big companies. Dari IDE seperti Amazon itu segala macam, tuh Google apa yang lainnya. Nah, ke depan Indonesia harus seperti itu juga. Jadi UKM kita udah cukup bagus sebenarnya kan, udah banyak. 98 juga itu yang bikin kita survive, mungkin itu UKM-nya. Tapi ke depan UKM kita harus digalakan lagi yang punya nilai tambah jauh lebih tinggi dari sekarang. Nah, itu tadi dengan inovasi. Nah, saya setuju dari mulai kecil udah harus dikenalkan. Bukan teknologi, inovasi tadi itu. Jadi inovasi adalah invention dikali commercialization. Nah, kebanyakan kita tuh inventionnya doang kalau di dunia akademik, jadi tapi nggak ada komersialnya, jadi nggak ada gunanya sebenarnya gitu kan untuk manfaat khalayak ramai dan pertumbuhan ekonominya. Ini nanti sesi yang lama sekali sendiri gitu, nanti mungkin saya coba adakan juga bareng si robotik ini, untuk karena di sini saya lihat juga crowd-nya bagus ya, itu banyak pendidik gitu, juga ada yang vocational, itu saya senang tuh, karena vocational itu yang sebenarnya sangat aplikatif ya dibandingin kalau yang kita lihat jalur yang biasa sekarang, karena jalur biasa itu agak cenderung ngambang gitu, jadi skill-nya agak kurang siap pakai. Ke depan ini makanya di obrak-abrik mungkin sama menteri kita, mudah-mudahan saya pernah juga ketemuan sekali waktu itu kita nawarin untuk sekolah online itu sebelum COVID ya, sekarang kepaksa online. Jadi mudah-mudahan ke depan ini memang sesuatu yang bisa kita embrace barengan. Saya sih kalau menurut schedule kan harus disarikan gitu, tapi sarinya ya
ke depan tadi sebenarnya di pertengahan udah disebut semua, smart city, AI, big data, sensor, itu kata kunci semua ke depan yang mau nggak mau harus kita terapkan, terutama karena pandemi ini. Kan teorinya ini benar-benar berakhir kalau ada herd immunity yang artinya 70% orang sudah kira-kira terkena, itu kan luar biasa, nggak mungkin kita tunggu, atau vaksinnya sudah ada. Nah, vaksin itu kan teorinya juga ya 7 miliar, 8 miliar penduduk dunia harusnya ada, baru ini semua bisa rada normal. Jadi ke depan ini bukan nakutin ya, tapi new normal tadi itu. Jadi kita harus dengan COVID protokol ini akan lumayan lama ke depan. Tidak ada, there's no such thing as gitu, balik lagi ke cara hidup yang lama. Tapi di situ ada peluang. Cuman hanya the way we do business will be very very different compared to now. Jadi ini di robotik ini memang kan semua ekosistemnya juga sudah dikumpulin Bu Juldi di sini, kayaknya juga orang-orang yang memang concern untuk masa depan, dan saya setuju itu kuncinya di pendidikan. Sejak dini itu pendidikan dikasih, apalagi kalau robotik, coding segala macam tadi ya. Yang dibikin yang fun, tapi kan coding tapi yang fun buat anak SD misalnya TK. Juga kalau bisa, tadi saya senang ada di Tarakan di mana-mana di daerah-daerah ya. Jadi tidak terbatas pada sekolah-sekolah yang elit gitu harusnya. Nah, gimana ini bisa terjangkau oleh rata-rata sekolah di kita, itu kan harusnya kita lebih kreatif aja lagi, lebih kreatif gimana memfunding ini. Saya kira juga CSR perusahaan itu salah satu yang bisa dijemput, karena untuk kemandirian dan kecerdasan bangsa pasti mereka harusnya mau, dan ini kan programnya accountable ya. Jadi kita juga lagi develop ini sebenarnya, ada online platform yang based on EDX itu nanti menjawab untuk yang kampus Merdeka itu Pak Wahidin. Ada beberapa konten di situ. Nah, mudah-mudahan nih teman-teman di sini nanti yang memang sudah punya konten saya ajak masuk ke situ. Diferensiasi kita, EDX mungkin udah tahu kan, itu dipakai MIT, Harvard segala, itu kan online platform yang udah proven. Tapi kita juga link ke blockchain. Jadi sertifikasinya tuh masuk ke blockchain. Kekuatan blockchain kan itu benar-benar ada traceability segalanya, semuanya tuh bisa di security-nya terjamin. Jadi idealnya kan ada orang mau kerja itu udah ketahuan dia pernah kursus ini loh, yang skill yang diambil ini itu di satu tempat yang kepercayaannya terjamin gitu loh. Udah ada stamp kayak blockchain itu memastikan itu semua by system. Nah, mudah-mudahan ini teman-teman di sini nanti saya ajakin buat ngisi konten itu, memang kontennya udah ada tuh kan, kita sebarin ke banyak orang lagi gitu. Sebelum saya kasih balik ke ini Pak Wahidin sebagai host, ini saya kasih, karena lumayan banyak yang seneng nih, saya kasih lagu lagi tapi yang semangat kebangsaan beneran sekarang. Kita Indonesia Pusaka boleh yang bisa nyanyi bareng? Boleh, kita seneng. Kita ikut. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi Indonesia sejak dulu Allah selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuat dibesarkan, tempat berlindung di hari tua, tempat lahir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, dia bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa, bagi bangsa yang memujanya. Indonesia Ibu Pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi, tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu selalu ku beri.
tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu selalu ku beri. Indonesiaku. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah, mudah-mudahan membangkitkan semangat kita. Saya balikin ke Pak Wahyudi. Hebat. Ya, baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua. Sebelum kita akhiri, saya ingin mengundang semuanya untuk meng-on-kan kameranya karena kami ingin mengambil foto bersama. Silakan panitia. Oke. 1, 2, 3. Bentar. Novi Sugiyati belum ada. Ya, oke. Bentar. Halaman pertama. Halaman pertama, oke. 1, 2, 3. Senyum. Cheers. Oke, halaman kedua. Oh, ini banyak yang hilang nih. Ya, banyak yang hilang kemarin. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sudah selesai? Ya, sekitar 4.15 nih, pas. Ya, baik. Untuk mengakhiri acara hari ini, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Pak Kristianto Cahyadi yang telah memberikan pengetahuannya kepada kita semua, dan kepada Pak Mirza Pahlevi yang sudah menghibur kita juga dan memoderatori acara ini. Terima kasih, Pak. Kepada teman-teman yang ikut dalam acara ini, saya pribadi mengucapkan terima kasih. Saya berharap agar materi yang disampaikan oleh Pak Kris ini bisa berguna untuk kita, membuka wawasan kita, sehingga kita siap untuk memberikan dan menurunkannya kepada murid-murid kita ataupun teman-teman kita, kolega kita. Untuk itu kita semua berharap nanti minggu depan saya sendiri akan tampil untuk menjelaskan tentang membuat robot yang secara sederhana. Jadi Bapak Ibu nanti bisa melihat bagaimana membuat robot dengan cepat dan bisa membuat mainan yang baru buat anak kita, murid kita yang di SD maupun di SMP, di SMA, dan bagaimana men-skill up menjadi aplikator, menjadi aplikasi robot yang berguna nanti. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Kita tutup acara hari ini. Sampai minggu depan, ya. Tangan buat kita semua. Saudara operator, silakan bisa diakhiri. Oh ya, mungkin satu ya. Ya sudah. Oke, kalau ada yang bertanya masih bisa lanjutkan dengan mungkin dengan WA atau dengan email melalui panitia. Yang mana? Oke, saya mohon pamit. Terima kasih banyak semua. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Nggak mau deh. Ya, sore semua. Nggak mau deh. Ya.